Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari amaddanallahu min asrarihi wa anwarih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau bukan hanya alim, wallah. Beliau bukan hanya alim, tapi ghayur. Bagaimana punya kecemburuan yang begitu besar terhadap agama, saudara. Ghayur. Saya kasih bukti, saya kasih contoh. Bagaimana beliau bukan hanya alim, tapi ghayur, saudara. Saya kasih contoh sederhana. Silahkan lihat bagaimana tulisan-tulisan beliau. Di salah satu risalahnya beliau menyampaikan bagaimana supaya umat Islam ini jangan ta'assub, jangan fanatik buta, fanatik kesukuan, fanatik golongan. Kemudian saudara, apa pesan beliau? Ijtahidu fir raddi ala man ta'ana al-Qur'an, ta'ana fi kitabillah, kama qala. Bersungguh-sungguhlah kalian, kata Kiai Hasyim Asy'ari, jangan fanatik, tapi bersungguh-sungguhlah kalian di dalam membantah mereka yang menyerang Al-Quran, mereka yang menodai Al-Quran. Bersungguh-sungguh kalian di dalam membela Al-Quran. Saudara, pernyataan ini lahir bukan dari hanya saja pena seorang alim, tapi dari seorang ghayur, saudara. Alim yang punya kecemburuan terhadap agama, yang meletakkan kepentingan agama di atas segala-galanya, di atas kepentingan golongan, kelompok dan lain sebagainya, saudara. Betul? Nah, hanya di situ saya kasih contoh lagi. Kiai Hasyim Asy'ari, silakan Anda lihat muallafat karangan beliau di dalam kumpulan Ar-Risyadus Sari fi Majmu' Muallafat Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau tulis sebuah kitab yang judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Maulid itu bagus, maulid itu berkah, maulid itu tempat turunnya rahmat. Tapi saudara, beliau peringati jangan sekali-kali mencampur adukan maulid dengan kemunkaran, saudara. Bukan hanya ngajak maulid, tapi memperingati, saudara. Di antara yang beliau bahas apa? Jangan sampai di tengah-tengah maulid kita yang penuh rahmat Allah malah melakukan ikhtilat bainar rijal wan nisa. Itu diingatkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Karena itu menodai maulid. Jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak daripada kesucian maulid Nabi. Kayak sekarang kita lihat, mohon maaf, berapa banyak orang yang bikin maulid tapi ngundang konser dangdut, saudara. Bikin maulid, bikin khitan tapi ngundangnya dangdut. Khitan dapat pahala 1, ngundang dangdut dosanya 1000, saudara. Betul. Betul. Ngadakan zuatan nikah pahala. Tapi ngadakan dangdutan dengan perempuan aurat terbuka, kesucian pernikahan dinodai, saudara. Ini ibarat mencampur adukan air wudu dengan air kencing, saudara. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kiai Hasyim Asy'ari nulis itu, At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasta'ul maulid bil munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib bagi mereka yang mencampur adukan maulid dengan kemunkaran. Silakan adakan maulid, bagus, tapi jangan sekali-kali kau nodai kemuliaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan noda kemaksiatan sehingga mengotori daripada maulid tersebut. Na'udzubillah min. Saudara, apa yang dia sampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini, tulisan beliau ini tidak lain dan tidak bukan, lahir bukan hanya dari ilmunya, saudara, tapi dari ghairah, dari kecemburuan beliau terhadap agama, kecemburuan beliau terhadap Rasulullah. Beliau nggak mau satu momen yang diperingati untuk Rasulullah harus menyakiti daripada hatinya Rasulullah dengan melanggar syariatnya Rasulullah. Ghairah. Mbah Hasyim Asy'ari bukan hanya alim, tapi punya ghairah, saudara. Nggak sampai di situ, puncaknya ghairah Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Ketika Belanda dan Inggris ingin kembali ke Indonesia, kembali menjajah setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Belanda, Inggris ini pengalaman perang dunia, peranjataannya lebih lengkap, peralatannya lebih lengkap. Mendengar Indonesia merdeka, Belanda nggak terima, pengen balik lagi, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu mengeluarkan resolusi jihad bersama para alim ulama. Apa isinya resolusi jihad? Di dalamnya, saudara, beliau menyatakan yang intinya meninggal di dalam membela agama karena Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kategori syahid, karena berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena Allah Subhanahu wa taala termasuk jihad fisabilillah. Saudara,
gara-gara ada fatwa Kiai Hasyim Asy'ari bersama para alim ulama ini, saudara, apa yang terjadi ibadallah? Pada saat itu langsung rame-rame santri-santri, kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz turun rame-rame ke Surabaya, saudara. Begitu Inggris datang, Belanda datang, perang terjadi, pecah luar biasa, umat Islam bangkit, Inggris dan Belanda kalah, kabur, Indonesia berhasil dipertahankan kemerdekaannya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, wallahi kalau orang nggak punya ghirah nggak bakal mengeluarkan fatwa seperti ini, saudara. Kenapa demikian? Bayangkan kalau orang penuh perhitungan, hitungannya dunia, mau mengeluarkan fatwa seperti itu, mikir, wah kalau Inggris sama Belanda menang, saya mengeluarkan fatwa ini. Begitu mereka menang, saya yang dibunuh pertama, saudara. Betul lah, betul. Kalau nggak punya iman kuat, nggak punya ghirah terhadap agama, bangsa dan negara, nggak akan mengeluarkan fatwa itu, saudara. Ya, memang karena cinta negara salah satunya, tapi bukan itu puncaknya. Puncaknya ridha Allah yang dicari, saudara. Karena tidak mungkin seorang ulama mengorbankan nyawanya kecuali untuk mencari ridha Allah. Salah satu cara cari ridha Allah melalui berperang, berjihad melawan penjajah kufar, saudara. Masya Allah, ghirah. Kalau hanya ilmu saja nggak mungkin berani keluarkan fatwa seperti itu, saudara. Apa yang menyebabkan beliau mengeluarkan fatwa? Tidak lain dan tidak bukan ghirah, kecemburuan terhadap agama, kecemburuan terhadap negara. Tidak rela negaranya dijajah oleh kufar sehingga agama jadi injak-injak. Tidak rela kalau sampai umat Islam dijajah kembali, diperbudak oleh kufar, ibadallah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, orang Sampang, kalau begitu ghirahnya Mbah Hasyim Asy'ari besar atau tidak? Ghirahnya Kiai Hasyim Asy'ari hebat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Kalau begitu, kalau ada yang ngaku pengikut Kiai Hasyim Asy'ari tapi tidak punya kecemburuan terhadap agama, bohong atau tidak? Dusta atau tidak? Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah beliau, insya Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengikuti beliau zahiran wa batinan, hissan wa ma'nan. Amin ya rabbal. Makanya saudara, tidak heran kalau Abuya Sayyid Muhammad mengatakan li'annal ilma bila ghirah la jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas. Ilmu kalau tidak dibarengi dengan ghirah maka kaku, nggak ada kepekaan, nggak ada perasaan, hanya mikirkan diri sendiri, akhirnya ujung-ujungnya jadi rampok. Na'udzubillah, amin. Saya mau tanya, kalau begitu orang Sampang jelas atau tidak? Orang kompak, orang semangat jelas atau tidak? Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Hanya ilmu saja tapi tidak punya kecemburuan terhadap agama bahaya atau tidak? Karenanya semua umat Islam siap untuk bangkitkan ghirah, siap bangkitkan ghirah, siap bangkitkan semangat dalam berjuang. At-takbir. Sallu ala nabi. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak ada ghirah, ilmu tanpa ghirah bahaya. Begitu pula sebaliknya. Kama annal ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad. Kata Abuya Sayyid Muhammad, sebagaimana orang kalau punya ghirah saja, hanya kecemburuan saja, akhirnya hanya semangat saja tanpa ilmu, maka nggak pantas untuk memimpin, saudara. Nggak pantas untuk ngajak umat, nggak pantas untuk ngarahkan umat. Kenapa? Jelas faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu, bagaimana dia mau mengajarkan? Bagaimana dia mau mengajak ke jalan Allah sedangkan dia nggak tahu apa sifat wajib bagi Allah, apa sifat mustahil bagi Allah, apa sifat jaiz bagi Allah. Dia nggak tahu bagaimana syariat Allah, bagaimana mau mengajak ke jalan Allah, dia sendiri tidak tahu, betul? Makanya nggak cukup cuma modal semangat aja, nggak cukup, saudara. Tetap butuh ilmu. Makanya ulama mengatakan kalau ada orang hanya modal semangat saja, modal berani saja, tapi beraninya nekat, tidak pakai ilmu, tidak di bawah bimbingan ulama, apa kata ulama, saudara? Yufsid aktar mimma yuslih, saudara. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Mendingan diamlah yang begitu, saudara. Saya kasih contoh sederhana yang gampang, yang mudah. Bagaimana bahayanya semangat tapi tanpa ilmu. Saya kasih contoh jihad, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Siapa yang mewajibkan kita jihad?
Kok takut-takut jawabnya? Siapa yang mewajibkan kita jihad? Siapa yang mensyariatkan jihad? Allah. Ayatnya di Quran, ayatnya di hadis, saudara. Walaupun ada syaratnya, ada tata caranya, ada hukum-hukumnya, ada tahqiqul manatnya, saudara. Tapi wajib hukum asalnya, saudara. Ketika terjadi memenuhi syarat, wajib ibadallah. Nggak bisa. Mau di framing sedemikian rupa, nggak bisa, saudara. Tapi sayang seribu sayang, ada sekelompok orang yang hanya punya semangat jihad, punya ghirah jihad. Akhirnya karena punya semangat tapi nggak punya ilmu, digarap sama kelompok takfiri, saudara. Digarap sama kelompok teroris. Akhirnya apa yang terjadi? Juga nyakunya jihad, tapi yang dibom makbarahnya para aulia seperti yang dilakukan ISIS, saudara. Yang dibom makbarahnya para anbiya, yang dibom sesama muslim. Bahkan ada orang ngakunya jihad tapi karena bodoh, nggak punya ilmu, saudara, di wilayah damai, bukan di wilayah perang, dia pakai bom bunuh diri. Dia ingin bom gereja, saudara. Saya mau tanya jawab yang kompak, yang model seperti ini jihad atau jahat, saudara? Orang kompak, jihad atau jahat? Allah mati syahid atau mati sangit? Mati syahid atau mati sangit? Saudara, kenapa bisa terjadi? Karena yang seperti ini jihad tapi nggak pakai ilmu, saudara. Dia nggak tahu jihad ada ilmunya. Hampir semua kitab fikih yang dipelajari di pesantren-pesantren, baik pesantren Nahdlatul Ulama atau pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya, hampir semua kitab fikih ada babul jihadnya, saudara. Dibahas demikian rupa. Bahkan Nabi kasih pesan, saudara, jangankan di wilayah damai, di wilayah perang sekalipun, ketika para sahabat mau perang Mu'tah, saudara, dipesenin sama Nabi, kalian sahabat-sahabatku, kalau kalian ketemu rumah ibadah dan muslim jangan dihancurkan. Ketemu perempuan-perempuan mereka jangan kau bunuh. Ketemu orang-orang tua mereka sesepuh jangan kau bunuh. Ketemu anak-anak jangan kau sakiti. Ketemu tanaman jangan kau rusak. Rumah ibadah jangan diganggu. Itu jihadnya Nabi, saudara. Betul. Masya Allah. Makanya kita ingatkan kepada aparat, jangan alergi dengan kalimat jihad, saudara. Kalau Anda alergi dengan kalimat jihad, Anda salah. Karena negara ini tidak akan pernah merdeka tanpa jihad, saudara. Betul. Tapi yang harus diluruskan, rangkul ulama-ulama yang istiqamah, rangkul ulama-ulama yang lurus. Yang harus diluruskan pemahaman yang salah tentang jihad, saudara. Jihadnya disyariatkan oleh Allah, jihadnya disyariatkan oleh Nabi. Tapi yang keliru adalah pemahaman oknum-oknum yang berkaitan dengan jihad, kemudian di framing sedemikian rupa oleh kufar, seolah-olah inilah suratul jihad, inilah gambaran jihad untuk merusak daripada syariat Islam. Na'udzubillah min. Ini akibat punya semangat tapi nggak punya ilmu. Saya kasih contoh lagi, satu lagi, amar ma'ruf nahi munkar. Jawab yang kompak, wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Fardu kifayah, saudara, wajib. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar ibadah. Sebagaimana sholat ada syarat ada rukunnya, amar ma'ruf nahi munkar ada syarat ada rukunnya juga, saudara. Sebagaimana orang melakukan sholat, tapi karena kebodohannya, bodoh yang ghaira ma'dzur, jahal yang tidak ma'dzur, yang punya kesempatan belajar tapi nggak belajar, saudara, dia sholat, dia pikir dapat pahala, tapi gara-gara kebodohannya, kurang rukunnya, kurang syaratnya, bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa, saudara. Na'udzubillah min. Kenapa? Karena mutalabbis bil ibadah al-fasidah. Dia melakukan sebuah ibadah yang rusak, dosa haram, saudara. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana sholat yang tidak sah, sholat yang dilakukan dengan cara yang salah mendapatkan dosa. Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar, saudara, kalau dilakukan dengan cara yang salah, dosa. Makanya guru-guru kita selalu mengatakan ikut komando ulama, ikut komando ulama, tunggu arahannya ulama, ikut komando imam besar, ikut arahannya imam besar, ikut komandonya para kiai yang istiqamah, para habaib yang istiqamah, yang alim. Tujuannya apa, saudara? Bukan untuk provokasi, bukan untuk memanas-manasi umat, bukan, saudara, untuk membuat kerusuhan, tapi supaya jihad amar ma'ruf nahi munkarnya umat nggak sembarangan, supaya nggak urak-urakan, supaya diatur dengan ilmu sehingga tidak menjadi ibadah yang tidak didasari oleh ilmu. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak?
Kalau begitu ghirah semangat saja tanpa ilmu kacau atau tidak? Rusak atau tidak? Na'udzubillah min. Makanya saudara, ilmu tanpa ghirah bahaya saudara. Ghirah tanpa ilmu juga bahaya saudara. Ilmu tanpa ghirah tidak bagus saudara. Sebagaimana ghirah semangat tanpa ilmu juga tidak bagus. Ilmu tanpa ghirah saudara tidak baik. Sebagaimana ghirah tanpa ilmu juga tidak Abuya sampai mengatakan falanaqa fi dzalik. Jangan sampai kita terjebak kepada salah satu dari dua gambaran yang tidak baik tadi. Ilmu tanpa ghirah atau ghirah tanpa ilmu. Tidak baik. Harus dua-duanya saudara. Ilmu harus dibarengi dengan ghirah ibadallah. Ghirah harus dibarengi dengan ilmu. Keduanya saling melengkapi, keduanya saling mendorong, keduanya saudara saling menopang satu sama lain. Falayan bagi an naqa'a fi dzalik, kata Abuya, jangan sampai kita terjebak kepada salah satu dari keduanya. Fanadhi' sehingga kita terombang-ambing baina alimin bila ghiratin wala ihtimamin li hurmatillah au ghayurin jahilin la ilma indahu yudhilul muslimin. Jangan sampai kita terjebak satu di antara orang alim tapi nggak punya kepedulian terhadap agama dan umat Islam, atau yang kedua kita terjebak di bawah pimpinan orang bodoh, orang jahil yang hanya modal semangat tapi dia tidak punya ilmu untuk mengarahkan umat sehingga menjadi sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu pesan kami saudara kepada setiap pesantren, kepada setiap majelis, kepada setiap madrasah, jangan hanya ajarkan ilmu kepada murid Anda, tapi ajarkan juga semangat dalam beragama saudara. Jangan hanya ajarkan ilmu, tapi ajarkan bagaimana pengorbanannya Rasulullah. Ad-dinu tadhiyah, agama adalah pengorbanan. Jangan hanya ajarkan ilmu, tapi ajarkan pula bahwasanya agama ini Allah dan Rasulnya serta syariatnya lebih mahal dari jiwa kita, diri kita, keluarga kita, nama baik kita, harta kita, lebih mahal dari apapun saudara. Betul. Sebagaimana kami ingatkan juga ormas-ormas Islam, kami ingatkan para aktivis, kami ingatkan para orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pergerakan, jangan sampai hanya semangat saja tapi harus juga dibarengi oleh ilmu. Jangan sampai kita hanya fokus pergerakan saja tapi jauh dari majelisnya ulama, tidak minta arahannya ulama, tidak minta komandonya ulama, sehingga bergeraknya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya kepada majelis-majelis taklim, belajarlah, berusahalah, yuk sama-sama bagaimana caranya kita mencetak ulama yang punya ghirah, bukan hanya alim tapi punya kecemburuan terhadap agama. Begitu pula madrasah-madrasah, begitu pula majelis-majelis. Dan kepada umat Islam, hati-hati saudara, hati-hati, jangan ikut kecuali para ulama yang punya ilmu, jelas keilmuannya, jelas sanadnya, jelas gurunya, dan punya ghirah, punya kecemburuan terhadap agama saudara. Karena tadi kami katakan kalau hanya ilmu saja tanpa ghirah maka akan menjual agama pada ujungnya saudara. Tapi kalau ghirah saja tanpa ilmu akan berbahaya. Karenanya ikuti ulama yang punya ghirah, ulama yang istiqamah, yang ahlus sunnah wal jamaah, mengatakan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah, tidak peduli apapun resikonya, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak pernah mundur untuk memperjuangkan agama saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena setan nyumat di Sampang semuanya siap bersatu, orang keras siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap ikut para ulama, siap ikut ulama yang istiqamah, siap ikut ulama yang punya ghirah, siap ikut ulama yang berjuang, siap ikut ulama yang lurus. Takbir, sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Inilah muqaddimah dari ceramah saya. Langsung tengok-tengok semuanya. Alhamdulillah.